Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para jawara bangke, ketua MCNU Ambon Utara. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa bersilaturahim di tempat yang mulia ini dalam rangka menepuk sanak dengan warga di sini, di dalam rangka safari beberapa tempat untuk mensosialisasikan kewajiban saya yang telah membaca masalah nasab para keturunan Rasul, di mana nasab Rasulullah Muhammad SAW di dunia ini banyak sekali dari keturunan Rasulullah Muhammad SAW, dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Yordan, dari Maroko, dari Mesir, dari Yaman, dari Indonesia, yang kita wajib untuk menjaga nasab-nasab Rasulullah yang asli, mendapatkan haknya sebagaimana seharusnya yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dan juga wajib menjaga keturunan Rasulullah ini dari masuknya orang-orang yang bukan keturunan Rasulullah mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Dan diantara orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah tetapi dia bukanlah keturunan Rasulullah adalah keluarga Ba'alwi. Berdasarkan penelitian saya dan juga penelitian banyak ulama sebelum saya, bahwa secara ilmu nasab para klan Ba'alwi ini adalah bukan keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Berdasarkan ilmu sejarah, leluhur-leluhur mereka yang dikatakan Ubaid punya anak namanya Alwi, Alwi punya anak namanya Muhammad, itu tidak terdata di dalam kitab-kitab sejarah. Namanya sunyi tidak pernah diberitakan oleh kitab-kitab sejarah. Sampai pengakuan mereka di abad 9 bahwa mereka adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kewajiban itulah bagi kita umat Islam untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa tes DNA mereka pun sudah ada bukti dari hasil-hasil tes DNA mereka yang menunjukkan bahwa mereka bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Namun dengan semua itu, saya memohon kepada umat Islam yang telah memiliki pemahaman yang sama, pencerahan bahwa Ba'alawi bukan turun Nabi, untuk senantiasa mengedepankan nilai-nilai akhlakul karimah kepada saudara-saudara kita yang belum, untuk memahami kesimpulan tesis ilmiah ini bahwa Ba'alawi bukan turun Nabi. Karena walau bagaimanapun informasi di dalam alam bawah sadar umat Islam di Indonesia khususnya, sejak kecil kita mengetahui bahwa mereka, karena mereka mengaku sebagai turunan Nabi, kemudian kita dengan husnudzon juga mengakui mereka sebagai turunan Nabi. Nah, tentunya baik dari masyarakat luas, masyarakat awam, juga para ulamanya, para kiai, itu masih banyak yang mempercayai bahwa mereka turunan Nabi. Kamu bisa nggak ada tamu? Walaupun secara kuantitas mereka sekarang ini kecil, lagi narasi. yang paling banyak adalah mereka yang sudah
menyadari dan memahami bahwa Balawi bukan turun Nabi. Bagi saudara-saudaraku yang sudah memahami kesimpulan bahwa Balawi bukan turun Nabi, untuk mengedepankan rahmah, mengedepankan kasih sayang di dalam memberikan pemahaman itu, tidak mengedepankan hal-hal yang malah akan membuat bangsa kita berpecah belah. Karena tujuan kita bersama ini adalah demi menjaga marwah daripada umat Islam Indonesia, menjaga kehormatan kiai-kiai kita, memuliakan guru-guru kita. Kalaulah guru-guru kita yang ingin kita muliakan itu belum sepaham dengan kita, maka saya memohon agar para saudara-saudaraku yang mendukung tesis saya itu juga tetap untuk mengedepankan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai moral kita sebagai warga NU, terutama di dalam bagaimana kita mengkritisi orang-orang tua kita yang masih dalam tanda kutip membela klan Balwi. Jadi pemahaman mereka bahwa Balwi ini adalah turunan Nabi adalah pemahaman yang selama ini sudah ada sejak mereka kecil. Akan sangat sulit, membutuhkan waktu untuk kemudian berbalik arah. Walaupun dia ini adalah seorang kiai, seorang ustadz, seorang yang berilmu. Berbahagialah saudara-saudaraku yang ketika diberikan sebuah pengetahuan, sebuah kesimpulan ilmiah, dengan cepat mampu untuk memikirkannya, dengan cepat memahaminya, kemudian berkesimpulan yang sama bahwa Balawi ini bukan turun Nabi. Nah, bagi orang-orang tua kita itu yang umurnya tentu lebih tua daripada kita, kesadaran di dalam diri mereka, informasi yang ada lebih melekat daripada kita yang muda-muda ini. Maka mungkin bagi orang-orang tua kita memerlukan waktu. Maka ada yang bertanya juga tentang bagaimana reaksi atau respon saya terhadap pernyataan guru kita yang mulia Kiai Haji Miftahul Akhyar tentang proposisinya beberapa waktu yang lalu. Maka saya katakan sesuai dengan Al-Quran, karena beliau adalah orang tua kita. Al-Quran mengatakan kepada orang tua kita harus mengedepankan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Hendaklah kita bergaul, hendaklah kita berakhlak dengan orang tua kita itu dengan akhlak yang ma'ruf, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang menunjukkan bahwa kita betul-betul sebagai anak-anak beliau. Tetapi mengenai kebenaran, Al-Quran sebelumnya mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tua kita berusaha untuk kita bermusyrik kepada Allah, maka tetap fala tuti'huma, jangan kita sampai mengikuti orang tua kita. Ma laysa laka bihi ilmun, sesuatu yang kita tidak ada ilmu tentangnya. Yang kita ada ilmu adalah sesuai penelitian nasab, sesuai penelitian sejarah, bahwa Ba'alawi ini bukanlah keturunan Nabi. Sesuai dengan hasil tes DNA, Ba'alawi ini bukan turunan Bani Hashim. Ba'alawi ini bukan keturunan Nabi Muhammad. Bahkan Ba'alawi ini bukan keturunan bangsa Arab. Itu yang ada ilmunya. Sedangkan kalau mengenai bahwa Ba'alawi ini adalah keturunan Nabi, itu termasuk ma laysa laka bihi ilmun, sesuatu yang tidak ada ilmu di sana. Karena dari abad ke-4, ke-5, 6, 7, 8, 9 sama sekali tidak ada ulama nasab yang menyatakan Ubaid ini anaknya Ahmad bin Isa, Ubaid ini turunan Nabi, itu tidak ada. Yang ada itu adalah baru dari abad 9 ketika mereka mengaku sebagai turun Nabi. Kemudian ulama-ulama selanjutnya di abad 10, 11, 12, 13, 14 sampai hari ini mencatat, mengutip dari pengakuan mereka itu saja dengan husnudzon. Oleh karena itu, mari
kita menjaga akhlak, ya. Saya sebagai seorang nahdiyin dan seorang yang meneliti nasab ini tidaklah merasa nyaman apabila orang tua saya Kiai Miftahul Akhyar hanya karena beliau berbeda dengan saya, kemudian pendukung-pendukung daripada kajian saya itu sampai tidak berakhlak pada beliau. Itu sangat saya sayangkan, dan mari kita kedepankan akhlak dan bersabar di dalam perjuangan ini. Perjuangan ini tidaklah akan bisa untuk diselesaikan dalam waktu yang singkat. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan agama Islam di masa hidup beliau 23 tahun. Kemudian setelah 1400 tahun sampai saat ini kurang lebih, itu pun di dunia ini masih banyak orang yang tidak percaya bahwa Allah itu sebagai Tuhan, bahwa Nabi Muhammad adalah nabinya Allah. Oleh karena itu, kesabaran di dalam kita bagaimana memberi pencerahan terhadap umat Islam Indonesia, saudara-saudara kita semua yang kita cintai itu, termasuk di dalamnya guru-guru kita, ulama-ulama kita yang belum sepakat, belum sependapat dengan kita, maka kita harus mengedepankan nilai-nilai musahabah yang ma'rufah,